Sobat ITNJ yang hebat dan luar biasa, ketemu lagi di mata kuliah pendidikan Pancasila hari ini, di materi ke-9 hari ini. Kita akan coba tambah Pancasila. Jadi hari ini Pancasila adalah sebagai moral negara. Nah, ini. Baik, melanjutkan bahwa materi ke-8 kemarin, Pancasila posisinya sudah sebagai ideologi negara. Nah, bisa dikatakan juga bahwa Pancasila itu sebagai moral negara. Nah, seperti apa maksud dan pengertian Pancasila sebagai moral negara? Begini teman-teman, jadi pada hakikatnya Pancasila itu adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti, atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu adalah asas-asas moral kan gitu. Jadi ketika penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, artinya adalah bahwa moral bangsa Indonesia itu yang juga termuat di dalam Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu sebagai moral itu, maka Pancasila juga menjadi moral negara kan itu. Jadi moral, asas budi pekerti yang ada di dalam Pancasila itu menjadi dasar moral negara, dan itu mengikat. Jadi kemudian ketika itu dijabarkan, kemudian menjadi sumber hukum, segala sumber hukum sebagai sumber tertib negara, maka produk hukum negara Indonesia itu sebenarnya adalah penjabaran moral-moral dari nilai Pancasila. Jadi kalau kita melihat hukum itu apa toh? Ya hukum kan aturan. Ketika aturan itu adalah bagaimana itu di dalamnya adalah pesan moral. Jadi kalau misalnya hukum atau undang-undang lalu lintas misalnya, kalau lampu merah berhenti, kan itu. Kalau lampu hijau jalan, itu misalnya sebagai contoh. Nah, di situ ada pesan moral di dalam undang-undang itu. Kalau kenapa lampu merah berhenti? Pesan moralnya adalah orang diberi kesempatan untuk jalan yang hijau. Artinya apa? Yang merah, yang kena lampu merah itu memberikan kesempatan kepada orang lain yang juga berhak menggunakan jalan itu diatur yang lampu hijau jalan. Ada pesan moral di situ. Jadi bagaimana kalau kemudian lampu merah kok diterobos? Artinya orang yang menerobos lampu merah itu sebenarnya adalah mengingkari nilai moral itu kan itu. Kenapa? Ya tidak mengikuti aturan atau melanggar moral, bahwa sebenarnya di situ ada orang yang sebenarnya diberi kesempatan, yang lain, orang lain diberi kesempatan yang lampu hijau, tapi dia menerobos, artinya dia melanggar nilai moral itu. Begitu juga di undang-undang yang lain. Jadi undang-undang, hukum, produk hukum itu kan dalam rangka mengatur hubungan antara manusia kan itu. Nah di situ sebenarnya praktek-praktek bagaimana nilai moral itu ada di dalam setiap aturan di suatu negara. Jadi produk hukum itu di balik itu sebenarnya adalah pesan moral yang mengikat di situ. Baik, kemudian kalau kita melihat secara nilai di dalam 5 asas moral Pancasila itu ada yang nilainya universal, itu bisa dipakai oleh seluruh manusia di dunia, dimanapun dan kapanpun. Jadi universal itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nilai moral apa?
Misalnya nilai moral ketuhanan di situ, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu seluruh manusia di dunia ini menggunakan. Seluruh negara, baik itu nilainya bisa hanya mungkin berbeda-beda prioritasnya. Jadi misalnya negara-negara sekuler mungkin ketuhanan prioritasnya kecil, kadang-kadang bahkan mengabaikan nilai ketuhanan. Tapi kan ketuhanan dipakai walaupun sampai nilainya 0 pun, itu artinya menggunakan nilai ketuhanan. Walaupun 0. 0 itu kan sebuah nilai. Jadi itu moral universal. Nah, bagaimana dengan nilai moral Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu? Di alinea 4. Nah, Pancasila, nilai Pancasila yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah khusus dipakai untuk kelompok Indonesia. Jadi itu merupakan moral kolektif, berlaku untuk kelompok. Jadi kemudian dijabarkan, misalnya ketuhanan yang mana di Indonesia menggunakan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah dasar moral ketuhanan. Kemudian persatuan apa? Persatuan Indonesia. Jadi kalau orang Amerika tidak mau persatuan Indonesia kan itu. Di sana persatuan kolektifnya adalah persatuan Amerika. Tapi yang universal kan persatuannya menggunakan. Tapi yang kolektif masing-masing mempunyai aturan untuk kelompoknya. Jadi ada moral universal dan moral kolektif. Jadi kalau sekali lagi moral universal di dalam Pancasila itu yang mana? Yang bisa dipakai oleh seluruh manusia di dunia, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, moral kolektif yang ada di Indonesia yang seperti apa? Yang seperti terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya yakin teman-teman bisa membedakan jadi nilai moral universal dan nilai moral yang sifatnya kolektif hanya berlaku untuk Indonesia. Baik, kemudian bagaimana Pancasila ini dilaksanakan atau diimplementasikan oleh rakyat Indonesia dan juga negara. Di dalam pelaksanaan berpancasila, sebenarnya di Indonesia ini luar biasa. Kita bisa melihat atau bisa mengamati bagaimana rakyat Indonesia ini berpancasila. Itu dari 3 hal. Pertama, unsur-unsur Pancasila itu. Jadi unsur Pancasila sebelum proklamasi ini kan sudah dijalankan di dalam adat istiadat atau budaya. Jadi nilai moral pelaksanaan kehidupan itu ketika Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka tidak ada perubahan. Adat budaya kebudayaan juga seperti itu sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Maka sebenarnya ketika rakyat Indonesia ini menjalankan nilai moral di dalam adat istiadatnya atau di dalam budayanya, sebenarnya orang itu sudah bisa dikatakan berpancasila. Atau kita bisa sebut berpancasila dalam adat budaya. Atau berpancasila dalam kebudayaan. Jadi bisa. Tidak ada pertentangan. Kan itu. Karena banyak juga ada hukum-hukum yang tidak tertulis atau belum sempat diformalkan, belum sempat diundangkan. Itu di sini. Banyak di moral, nilai moral adat budaya yang belum diundangkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Kemudian ada lagi, yang kedua adalah bagaimana bangsa Indonesia ini mengamalkan Pancasila melalui kehidupan keagamaan. Jadi nilai-nilai moral, pesan moral yang ada di agama apapun di Indonesia ini adalah
tidak berubah sebelum merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Pengamalannya sama. Bagaimana menghormati orang tua, misalnya kan gitu. Bagaimana menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya dan sebagainya. Jadi nilai-nilai moral di dalam keagamaan itu sama dan itu dijalankan oleh rakyat Indonesia dalam bentuk yang mungkin berbeda-beda karena beda agama, beda kepercayaan dan sebagainya. Nah, makanya ketika orang Indonesia itu masih menjalankan pesan moral yang ada di agamanya yang diakui di Indonesia itu sebenarnya itu sudah perilaku Pancasila. Jadi bisa dikatakan bahwa kehidupan rakyat Indonesia ini berpancasila di dalam hal keagamaan atau berpancasila dalam bidang religius. Anda bisa ngecek kalau misalnya seseorang itu mereka rajin ibadah dan selalu taat pada agamanya, menjalankan syariatnya, maka bisa dipastikan bahwa orang itu berpancasila dengan baik. Melanggar nilai agama, otomatis melanggar nilai Pancasila. Menjalankan nilai-nilai agama, berarti juga menjalankan Pancasila. Nah, yang ketiga, rakyat Indonesia setelah merdeka, ini kan punya pemerintahan, kemudian pemerintah dan lembaga legislatif membuat aturan, main, perundang-undangan dan sebagainya. Nah, ketika rakyat Indonesia ini menjalankan atau mematuhi undang-undang yang dibuat oleh negara, tidak melanggar undang-undang, maka sebenarnya orang itu adalah berpancasila di dalam ketatanegaraan atau di dalam kenegaraan. Jadi misalnya ada lampu traffic light, merah berhenti, hijau jalan, kuning kedip-kedip itu, kemudian hati-hati. Itu adalah aturan main yang dibuat oleh negara. Jadi kalau seseorang itu mematuhi aturan main itu, sebenarnya orang itu adalah berpancasila dengan baik. Jadi kalau ada orang kok sering melanggar lampu merah, terobos, nah itu sebagai contoh bahwa dia tidak berpancasila dengan baik. Jadi teman-teman, kita bisa melihat perilaku Pancasila bangsa ini melalui 3 hal. Pertama di dalam adat budaya, kedua di dalam keagamaan, dan yang ketiga adalah di dalam kenegaraan melalui undang-undang. Bahkan rakyat Indonesia ini bisa melakukan ketiga-tiganya bersamaan, yaitu bisa berpancasila dalam tri prakara. Ketiganya dijalankan, baik itu di dalam adat istiadat, di dalam keagamaan, dan juga di dalam kenegaraan. Nah, berpancasila dalam tri prakara. Ini luar biasa. Jadi jangan kemudian mengklaim, wah saya paling Pancasila. Kita melihat ada tiga model orang itu berpancasila dengan baik. Bisa melalui adat budayanya, bisa Anda melihat dari sudut keagamaannya, perilaku keagamaan, dan juga dilihat dari sudut perilaku kenegaraan melalui perundang-undangan, patuh terhadap hukum negara. Nah, baik teman-teman, ini yang bisa saya tambahkan di pertemuan ke materi 9 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah wawasan bahwa ternyata yang seperti apa tuh sebenarnya, bahwa saya Pancasila, nah, misalnya, saya paling Pancasila, atau ada orang yang mengklaim bahwa dia paling Pancasilais. Nah, kita cek, kalau dia melanggar hukum, bagaimana bisa dikatakan bahwa dia itu berpancasila? Dia mengaku beragama tapi tidak pernah melakukan syariat agamanya, berarti bagaimana dia bisa dikatakan berpancasila dengan baik, paling baik, paling Pancasila kan itu. Nah, ini sebagai contoh. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dewasa melihat kalau ada orang-orang yang kemudian mengklaim bahwa mereka paling Pancasila, kelompok lain dianggap tidak berpancasila dengan baik. Justru kita dengan terbuka caranya bisa melihat
Dilihat dari 3 hal itu. Dari budayanya, apakah dia itu menjalankannya, atau dari agamanya, bisa jadi dari berperilaku mematuhi perundang-undangan negara. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan dipikir ini sedikit, tapi ini luar biasa banget. Tolong diresapi baik-baik. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.